Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasail Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Media pembelajaran untuk keterampilan kalam, kelebihan dan kekurangannya. Saya Friska Chania, NIM 1914020086. Perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan poin kedua, yaitu media pembelajaran untuk keterampilan kalam. Langsung saja akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian kalam. Kalam menurut bahasa adalah penjelasan atau ungkapan. Ungkapan ini digunakan untuk menyampaikan ide-ide supaya orang lain dapat memahaminya. Sedangkan kalam secara terminologi adalah seni memindahkan ide, perasaan, pengetahuan, kabar atau berita dan pengalaman dari seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, saya langsung masuk kepada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran untuk keterampilan kalam atau berbicara. Sebelumnya ada macam-macam media pembelajaran yang digunakan pada keterampilan kalam serta kelebihan dan kekurangan dari media tersebut, yaitu yang pertama media OHP. Digunakan dalam pembelajaran kalam, namun di media OHP memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, media ini memerlukan perangkat keras atau hardware yang khusus untuk memproyeksi pesan yang ada pada transparan. Yang kedua, alat OHP dalam penggunaannya diperlukan keterampilan khusus. Yang ketiga, menuntut penataan ruang yang baik. Yang keempat, menuntut cara kerja sistematis dan terarah. Yang kelima, membutuhkan keterampilan menuliskan pesan yang baik pada transparan sehingga mudah dicerna oleh siswa. Selanjutnya, walaupun ada keterbatasan atau kekurangan pada media OHP ini, ia juga mempunyai kelebihan. Mungkin tidak dimiliki oleh jenis media lain. Yang pertama, media OHP itu praktis karena dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas. Yang kedua, memberi kemungkinan tatap muka dan mengamati respon dari penerima pesan atau siswa. Yang ketiga, memberi kemungkinan pada penerima siswa untuk mencatat. Yang keempat, mempunyai variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Yang kelima, kemungkinan penyajian dengan berbagai alternatif kombinasi warna. Yang keenam, dapat dipergunakan kembali secara berulang-ulang. Yang ketujuh, dapat dihentikan pada setiap sekuens belajar yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu media gambar, foto atau buku. Kelebihannya, yang pertama, dia konkret dan realistis dalam menunjukkan suatu masalah. Yang kedua, dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, memungkinkan siswa mempelajari sesuatu secara detail karena terdapat di sana gambar, foto atau teks di dalam buku. Yang keempat, cocok untuk display dan belajar sendiri karena gambar bisa disimpan di HP dan foto juga begitu. Buku dapat dibawa pulang, bisa dipelajari sendiri. Yang kelima, murah dan mudah didapat. Contohnya kalau gambar bisa kita kirim di WA, kalau buku bisa kita beli di toko buku. Yang keenam, tidak memerlukan peralatan khusus dalam menggunakannya. Maksud di sini kalau gambar kita hanya perlu mengirim lewat WA, email ataupun itu. Kalau buku bisa dibeli di toko buku atau meminjam di perpustakaan. Selanjutnya kelemahannya. Kelemahannya dalam media buku, foto atau gambar, yang pertama hanya menekankan persepsi indera mata. Yang kedua, kurang efektif dalam kegiatan pengajaran. 3. Kelebihan dan penjelasan guru dapat menyebabkan timbulnya penafsiran yang berbeda sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Dan 2 yang lainnya. Selanjutnya, media film. Menonton film adalah salah satu media penunjang untuk keterampilan kalam. Yang pertama, keuntungan atau kelebihan media film ini yaitu bisa menirukan dengan persis pelafalan yang dibaca. Yang kedua, bisa melihat cara pengucapan huruf atau makhraj hurufnya. Di samping keuntungan-keuntungan yang di atas,
ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, audiens tidak sepenuhnya dapat mengikuti dengan baik kalau film tersebut diputar terlalu cepat. Yang kedua, apa yang telah lewat sulit untuk diulang kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Yang ketiga, harganya relatif mahal sehingga jarang sekali sekolah yang memilikinya. Yang keempat, pembuatan programnya relatif lama dan tidak dapat dilakukan oleh sendiri oleh guru. Namun jika menggunakan dari Google atau kita mengekspornya dari Google, mungkin itu lebih mudah dan dapat diulang kembali videonya atau filmnya. Selanjutnya, media yang keempat, karya wisata. Karya wisata bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk melatih keterampilan berbicara. Kelebihan dari metode karya wisata adalah yang pertama, metode ini menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang kedua, membuat materi yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pengajaran lebih merangsang kreativitas anak. Kelemahan dari media karya wisata, yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Yang ketiga, dalam karya wisata, unsur rekreasi seringkali lebih menjadi prioritas daripada tujuan utama, sehingga unsur studi terabaikan. Yang keempat, memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap gerak-gerik peserta didik di lapangan. Yang kelima, biaya cukup mahal. Yang keenam, memerlukan tanggung jawab pengajar atau pendidik. Syukran katsiran. Maaf jikalau ada kesalahan atau kekurangan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.